Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur 2B dengan strategi bisnis switching product or services. Nah, mungkin sebagai catatan di awal, pada bagian awal slide dari tugas yang teman-teman buat nanti, silahkan tuliskan strategi bisnis mana saja yang akan teman-teman pilih dan coba deskripsikan secara singkat gitu ya strategi yang teman-teman pilih tersebut terkait konteks perusahaan yang dianalisis. Kemudian silakan buatlah arsitektur tumbi, mulai dari arsitektur bisnis, data, aplikasi, hingga teknologi. Lalu buatlah artefak tumbi dari setiap arsitektur tersebut jika terdapat perubahan. Perubahan di sini bisa berupa penambahan maupun pengurangan elemen dari arsitektur ASIS yang sudah teman-teman buat pada tugas-tugas sebelumnya. Kemudian silahkan berikan penanda khusus pada bagian artefak tumbi jika terdapat bagian yang mengalami perubahan dari arsitektur ASIS yang sudah teman-teman buat pada tugas-tugas sebelumnya. Misalkan diberikan outline warna merah atau diberikan penanda-penanda yang lain. Nah, misalkan contoh case pada strategi bisnis switching product or services ini, misalkan terdapat suatu bisnis retail yang dioperasikan secara tradisional di offline store, dan sistem pembayarannya juga masih menggunakan mesin kasir. Nah, misalkan pada strategi kali ini, teman-teman ingin membuat suatu arsitektur 2B dengan perusahaan akan switch ke service yang baru dengan membuat suatu online retail service melalui suatu penjualan produk menggunakan website. Nah, jadi nanti teman-teman buat untuk arsitektur bisnisnya, itu misalkan di bagian as is-nya dulu teman-teman value stream-nya seperti ini gitu ya. Misalkan value stream dari pilih barang di toko, bawa barang ke kasir, hingga bayar dengan menggunakan mesin kasir. Nah, di arsitektur bisnis 2B ini, karena terdapat perubahan menuju ke digitalisasi website, maka value stream-nya diubah menjadi buka website, search produknya, view produk, hingga check out barangnya. Nah, ini sebagai contoh, saya hanya menjelaskan pada satu artefak saja di bagian arsitektur bisnis atau di bagian value stream. Namun teman-teman nanti silahkan buat seluruh artefak yang berubah ya dari tugas arsitektur bisnis yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Jika ada yang berubah, silahkan dibuat semuanya. Jika tidak ada yang berubah, tidak perlu untuk dibuat. Nah, dan sebagai catatan juga, arsitektur as is ini tidak perlu dimasukkan juga di pengerjaan tugas. Jadi cukup masukkan saja yang arsitektur bisnis arsitektur 2B-nya saja. Dan untuk arsitektur yang lain, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, juga dibuat 2B-nya saja. Yang as is tidak perlu untuk dibuat. Dan silakan diberi penanda seperti ini ya. Misalkan warna merah ini sebagai penanda kalau ini terjadi suatu perubahan. Gitu. Kemudian misalkan di arsitektur data yang as is, misalkan ini contohnya di artefak yang data katalog ya. Misalkan ada data terkait produk, transaksi, dengan deskripsi dan kategori seperti ini. Kemudian di bagian 2B-nya, kita ada satu data yang baru misalkan buat login user yang dapat digunakan untuk tracking data user yang login ke website penjualan barangnya tadi gitu dengan kategorinya misalkan transaction. Nah, silahkan nanti yang data-data yang baru gitu, silahkan diberi penanda khusus misalkan warna merah gitu. Dan yang dimasukkan hanya yang 2B-nya saja, yang SS-nya tidak perlu untuk dibuat. Dan untuk artefak yang lain di arsitektur data silahkan dibuat jika ada yang berubah. Kemudian untuk arsitektur aplikasi juga begitu, misalkan SS-nya ini hanya menggunakan mesin kasir, mockup POS misalkan, dengan pengguna, pemilik, pengolah seperti ini ya, deskripsi input, output, teknologi, dan lokasi. Kemudian pada bagian 2B-nya, misalkan dia ada tambahan buat website e-commerce gitu, dengan penggunanya tim produksi, dengan deskripsi seperti ini, input, outputnya, produk, tagihan biaya, teknologi barunya ada JavaScript, HTML, dan database-nya, dan lokasinya di cloud gitu. Nah, yang baru ini kita kasih penanda warna merah. Dan silahkan jika ada artefak yang berubah, artefak lain selain application katalog, silahkan dibuat ya kalau ada yang berubah. Dan cukup dimasukkan yang arsitektur 2B-nya saja. SS-nya tidak perlu untuk dimasukkan. Yang bagian teknologi juga gitu, arsitektur teknologi. Misalkan SS-nya hanya ada monitor untuk menampilkan data transaksi dan tagihan. Di bagian 2B-nya mungkin karena ada website, ada teknologi baru berupa database gitu ya. Database ini digunakan untuk menyimpan data transaksi, menyimpan data aktivitas pengguna dengan fisikalnya software. Misalkan speknya dapat menyimpan 1000 rows data setiap detiknya gitu ya. Ini misalkan untuk artefak uh, teknologi katalog gitu ya. Untuk artefak teknologi yang lain, arsitektur teknologi yang lain silahkan dibuat kalau ada yang berubah gitu. Dan yang hanya dimasukkan yang
arsitektur teknologi to be-nya saja. Itu yang as is tidak perlu untuk dimasukkan. Ya kurang lebih seperti ini untuk pembuatan tugasnya sebagai contoh saja ya. Nanti, misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan pada asisten masing-masing. Terima kasih.